asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yaitu berupa rahmat kesehatan, sehingga kita pada pagi hari ini kita dapat mengikuti diskusi yaitu JGP angkatan 10 Ibu Mistria tentang penerapan penyebaran pemahaman budaya positif SD Negeri Temuan Jaya. Sholawat sering salam marilah sama-sama kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan kelak syafaatnya beliau di kiamat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Temuan Jaya, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru SDN Temuan Jaya. Di sini saya selaku pembawa acara, langsung saja ke acara inti, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif SD Negeri Temuan Jaya. Dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Mistria SPD, yaitu JGP angkatan 10. Kepada beliau Ibu Mistria SPD kami persilakan. Terima kasih Bu Apriani atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Temuan Jaya, Bapak Menteri SPD, yang terhormat rekan-rekan guru SD Negeri Temuan Jaya. Pertama-tama marilah tak tingginya kita sanjungkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita semua dapat hadir dan mengikuti kegiatan diskusi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Temuan Jaya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat seiring salam marilah tak henti-hentinya kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, di sini saya hari ini selaku pembawa materi tentang modul 1.4 yang sedang saya ajari ya, di CGP angkatan 10, yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini saya akan berbagi pemahaman dan penerapan pengalaman untuk SD kita khususnya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum saya mulai ya Bapak Ibu, untuk kegiatan awal untuk membangkitkan motivasi biar lebih semangat, lebih enjoy, ada ice breaking dikit dari saya. Silakan untuk berdiri sejenak Bapak Ibu. Kita ikuti gerakan yang ada di video ya Bapak Ibu ya.
kegiatan kita dan nantinya dapat mengimplementasikan tentang budaya positif di SD Negeri Temuan Jaya yang kita cintai. Baik Bapak Ibu, langsung saja akan saya sampaikan, yaitu tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk hal ini disusun oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ciraos. Baiklah, untuk awal budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Ada 7 bagian ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, nanti dalam kegiatan ini akan saya bedah ya, kita jelaskan dari poin 1 sampai 7 Bapak Ibu. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Untuk yang kita pahami akhir-akhir ini ada peraturan baru tentang kurikulum baru profil pelajar Pancasila atau P3 ya. Nah, ini yang dinamakan paradigma baru. Dari kurikulum K13 berubah menjadi paradigma baru yaitu P3. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di situ dijelaskan ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 bagian ya. Yang pertama apa saja itu? Ada mandiri, bernalar kritis atau berpikir kritis, berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, terus bertakwa, berakhlak. Yang pertama bertakwa dan berakhlak pada Tuhan Yang Maha Esa intinya ya. Kedua, tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Intinya disiplin positif itu berhubungan dengan perilaku dan tingkah laku yang baik. Di sini tugas kita membimbing siswa kita. Intinya guru itu kan menuntun, berarti kita harus bisa menjadi contoh yang baik untuk murid-murid kita. Sebenarnya selama ini sudah sering kita lakukan tentang kegiatan disiplin positif ini, kayak kebiasaan-kebiasaan yang positif seperti itu Ibu ya. Contohnya mungkin sebelum masuk kelas kita berjabat tangan ya kan, terus kita terapkan 5S ya, senyum, sapa, sopan, santun, salam ya, itu termasuk disiplin positif juga. Terus yang ketiga itu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan kita
terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5 bagian, Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan di sini ya. Intinya biasanya untuk kita melakukan disiplin positif itu berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia tersebut. Apabila kita sudah memahami kebutuhan dasar manusia yang dimiliki, insya Allah dalam melakukan disiplin positif akan dapat tercapai. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Ini relatif semua manusia pasti memiliki kebutuhan dasar ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup itu contohnya kayak makan, pakaian, tempat tinggal, sandang, papan lah ya, seperti itu. Keamanan dan kesehatan. Terus yang kedua, kasih sayang itu contohnya rasa diterima, diperdulikan, berbagi, bisa bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Intinya kayak diakui lah, gitu loh. Anak-anak juga seperti itu. Dia itu merasa mungkin kebutuhan mereka dengan hubungannya dengan apa tadi disiplin positif. Mungkin mereka kadang berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Intinya dia membutuhkan yang itu loh, kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin memiliki mempunyai merasa diakui oleh gurunya, lebih diperhatikan oleh gurunya. Nah ini nanti yang kita bahas ya. Terus yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, terus diakui dan didengar. Nah itu ya, termasuk ke kebutuhan dasar pada penguasaan. Ya. Mungkin kadang anak-anak dia itu memiliki, aku tuh sebenarnya pingin banget loh jadi ketua kelas, tapi kok nggak pernah jadi ada kesempatan sih untuk aku. Nah mungkin seperti itu ya. Terus ujung-ujungnya dia mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perilaku yang diharapkan oleh kita gitu. Nah, terus yang keempat, kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Contohnya dalam pembelajaran Bapak Ibu ya, mungkin anak-anak jenuh kalau kita ajak ceramah terus ya, kita sekali-kali ajak diskusi kelompok atau belajar di luar ruangan. Mungkin dia lebih bebas, dia lebih bisa mengarahkan apa sih yang dia tahu loh. Terus jangan pernah kita memonis dia, misalkan dia memberi jawaban seperti ini, kita langsung salah. Nah itu jangan sampai. Itu bisa mematahkan ya semangat dia. Yang terakhir tentang kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah itu pasti kita juga butuh sekali. Kadang di posisi kita lagi nggak mood ya, kalau ada yang lucu-lucu itu bisa membuat kita lebih fresh lagi. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Ya. Dalam motivasi itu dibagi menjadi 3. Motivasi itu untuk penyemangat intinya ya. Nah, biasanya anak-anak kita kalau melakukan suatu kesalahan mungkin ya hal-hal yang tidak diinginkan, yang pertama kita kasih hukuman ya kan. Yang pertama hukuman, terus kedua konsekuensi, dan ketiga restitusi. Dari 3 hal ini nanti ada beberapa hal yang memang berdampak positif untuk siswa dan ada yang berdampak negatif bagi siswa. Contohnya yang pertama hukuman. Hukuman itu memang tidak terencana atau tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis ya. Untuk hukuman pertama saya jelaskan ya. Selama ini mungkin yang kita terapkan sering kita gunakan apa?
hukuman, konsekuensi atau restitusi? Biasanya anak kalau bikin kesalahan pasti sini nak. Nah, coba kamu bersihkan itu karena kamu sudah ini. Nah, itu termasuk ke hukum. Memang hukuman itu membuat jeda, tetapi dalam waktu jangka pendek. Ya, besok lagi dia udah ini, ada paling dimaksud gitu. Nah, gitu. Yang utang lagi. Nah, itu efek dari hukuman. Terus selain itu juga bisa membuat trauma ya. Misalkan kita suruh bersihin WC atau suruh lari keliling lapangan berapa kali, itu trauma di anak. Itu sampai mungkin lama hilangnya. Pasti teringat. Saya pun sekarang sudah jadi guru masih ingat pernah dihukum oleh guru saya waktu SD. Nah, itu yang membuat kalau hukuman itu bikin trauma, terus dampaknya juga kurang baik ya, berjangka pendek juga untuk perubahan ke sifat atau perilaku siswa. Yang kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid atau memonitor. Ya. Itu yang konsekuensi. Contohnya mungkin seperti ini. Ada siswa kita yang melakukan hal kamu tadi ibu lihat dari laporan dari teman kamu melakukan ini ya, kenapa? Nah, kayak gitu loh. Kamu tahu nggak konsekuensinya apa kalau kamu melanggar peraturan yang tadi? Ya Bu, saya tidak boleh mengikuti pelajaran selama pelajaran IPA. Mungkin dia waktu itu telat masuk kelas seperti itu ya Bu ya, waktu pas pelajaran. Jadi konsekuensinya apa? Saya tidak boleh mengikuti pelajaran selama pelajaran itu Bu, dan nanti saya harus mengerjakan tugas setelah jam istirahat. Nah, itu termasuk konsekuensi. Memang nggak ada hukuman sih ya, nggak ada hukuman, tapi dia murid tetap dibuat tidak nyaman. Tidak nyamannya apa? Karena dia tetap melaksanakan tugas di luar kelas tanpa bimbingan si guru itu tadi. Yang harus tanya ke temannya, itu konsekuensi bagi yang terlambat masuk kelas. Lalu yang berikutnya restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, untuk kegiatan di guru penggerak ini ya, kita akan mulai cara memotivasi perilaku manusia. Contohnya kepada siswa itu kita akan gunakan yang restitusi Bapak Ibu. Karena restitusi itu dampaknya positif dan berjangka panjang. Nanti di sini di restitusi ini akan ada sejenis peraturan kelas atau keyakinan kelas. Nah, nanti kita akan tentang keyakinan kelas untuk melaksanakan restitusi tersebut. Apabila ada siswa kita yang melakukan pelanggaran atau kesalahan ya, nah nanti kita dorong untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Contoh keyakinan kelas itu nanti dibuat oleh guru dan siswanya tentang seputar pembelajaran di dalam kelas. Hal apa yang perlu kita cantumkan dalam keyakinan kelas nantinya tentang tentang disiplin baik lah ya di dalam kelas. Misalkan tanggung jawab, contohnya seperti itu. Cari kalimat singkat mudah dimengerti. Tanggung jawab, intinya anak-anak nanti apabila dia dikasih tugas atau PR tidak melaksanakan atau tugas tiket kelas tidak dilaksanakan, dia akan diminta diri untuk mengingat kembali. Kamu ingat nak, hari ini kamu tidak tiket loh, misalkan ya. Kamu ingat dengan keyakinan kelas kita, ingat tentang apa? Tanggung jawab. Dia itu sadar sendiri gitu loh, tanpa kita hukum, tanpa kita dikasih omongan yang agak keras sedikit, tapi dia terdorong ingat, oh iya, keyakinan kelas kemarin kan kami yang membuat. Berarti dia ingat, iya Bu, saya kurang bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah? Nah, itu kita mendorongnya ke hal-hal yang positif tadi. Itu kegiatan restitusi ya Bu ya. Ya, kita lanjut. Nah, berhubungan dengan motivasi kebutuhan dasar manusia. Oke, untuk yang pertama yaitu penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah,
pemantau, dan kelima manajer. Untuk penghukum itu pengertiannya guru memberikan konsekuensi langsung atas pelanggaran, kayak contoh yang sudah saya berikan tadi ya. Terus untuk membuat merasa bersalah, guru membantu murid merenung dan merasa bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Posisi teman, guru berperan sebagai teman yang mendengarkan dan memahami. Contohnya kalau sebagai teman, mungkin anak-anak ada yang datang dari rumah sudah dan tak baik, kasus dendam dan kesalahannya, mungkin dari rumah sudah marah mamanya atau apa, kita nggak tahu kan. Nah, inilah posisi kita bisa masuk ke posisi teman. Kenapa sih dari tadi kok marah-marah terus? Nah, kayak gitu loh, ya. Jadi nggak semuanya itu dengan nada keras ya Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan posisi kontrol dulu dari 5 posisi tadi. Nah, terus yang keempat, pemantau. Guru memantau perilaku murid secara cermat. Oke, mungkin dari beberapa laporan ada murid yang lebih aktif, sering melakukan pelanggaran peraturan atau kesalahan. Nah, posisi kita sebagai pemantau itu selalu memantau anak-anak yang memiliki kebutuhan seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mendekati atau melakukan pendekatan terhadap anak yang memiliki perhatian, yang lebih membutuhkan perhatian, maksudnya seperti itu. Nah, yang terakhir manajer, guru berperan sebagai manajer yang membimbing murid dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan tugas. Nah, dalam segitiga restitusi tadi atau restitusi yang sebelum yang tadi kita sudah bahas, kira-kira dari kelima posisi kontrol guru ini mana yang lebih mendekat ke restitusi Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu yang mana? Peran guru yang lebih mendekat ke restitusi. Restitusi tadi kan termasuk apa? Mengarahkan siswa ya untuk memperbaiki kesalahan ya, untuk mencari solusi sendiri, itu yang restitusi. Gimana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Teman? Pemantau? Teman dan pemantau. Ya, teman dan pemantau. Kalau teman ya Bapak Ibu, ini saya jelaskan sedikit. Teman itu memang bisa merubah sikap anak, tapi juga dia nantinya akan ketergantungan Bapak Ibu. Ada efek-efeknya juga. Ketergantungan seperti ini. Aku paling ibu itu yang nasihatin aku. Terus ada apa-apa, aku ada ibu itu. Nah kayak gitu loh. Karena dia merasa ibu itu bisa memahami dia, bisa menjadi teman dia. Intinya jadi gurunya itu jadi andalan gitu. Itu efeknya kalau sebagai teman. Memang bagus, tapi ada efeknya juga. Terus kalau pemantau bisa juga itu bisa. Dan yang terakhir itu ke manajer Bu, yang lebih ke restitusinya ya. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru berperan sebagai manajer yang membimbing murid dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan tugas. Kita ke manajer. Selama ini kita mengatasi permasalahan kan mungkin sering pakai yang pertama ya, menghukum kita ya kan. Nah, untuk kedepannya mari kita bersama-sama merubah Bapak Ibu. Kita cari solusi yang bisa berjangka panjang, anak itu bisa merubah dirinya dalam jangka waktu panjang. Tak cuma hari itu saja atau besok toh lainnya lagi, kumat lagi, mungkin dia melakukan hal yang lebih. Ya, kita itu hanya membimbing dia, yaitu manajer tugasnya membimbing, mengarahkan. Nah, sudah betul belum yang kamu lakukan tadi? Belum Bu. Kamu ingat tak ada keyakinan kelas di sini? Ingat Bu. Tentang apa? Disiplin waktu. Nah, kamu tadi terlambat. Terus apa yang bisa kita selesaikan dalam masalah ini? Kita ambil apa langkahnya? Itu cuma mendorong ke situ kita. Dia yang menentukan sendiri. Jadi ini dari nanti dia itu terus. Ya. Teman memang bisa Pak ya, bisa kita mendekat, tetapi nanti ketergantungan itu efeknya itu. Karena paling ibu yang tidak marah, jadi itu
posisi kontrol yang cepat untuk mengatasi masalah terhadap anak. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lanjutkan ke contoh kasus. Ini tentang contoh kasus tentang penerapan restitusi dan 5 fungsi kontrol tadi ya. Adik yang terlambat hadir di sekolah. Nah, penghukum itu nada suara keras ya, keras atau agak membentak lah mungkin ya. Dan bahasa tubuh makanya ngotot dan suka menunjuk sambil menghardik. Itu penghukum itu. Katanya, kamu tahu nggak? Nah, kayak gitu. Kita agak keras kita, kamu itu sudah. Nah, kayak gitu. Itu sifat atau posisi kontrol penghukum. Terus kalimatnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Etik nadanya terus ya, gurunya itu tadi. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasil, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret buku atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Intinya dia bikin malu anak tadi. Ya kan, dia sudah mau masuk kelas, ternyata apa? Ada kawan-kawannya, kita langsung posisi kita langsung menjadi penghukum tadi. Anak mungkin dalam waktu itu dia tidak berani dengan kata menjawab ini tuh tidak berani, terus dia diam, tapi diam dia itu mungkin hasilnya mungkin seperti itu. Nah, dia pasti marah, tidak terima sebenarnya. Semuanya jelas, dia mungkin terlambat itu kan ada suatu alasan. Tapi kita kan bertanya apa? Lanjut. Untuk posisi pembuat merasa bersalah dari kasus tadi terlambat tadi ya. Nah, nada suara memelas, halus, sedih. Misalkan, nah kenapa sih terlambat gitu? Setelah ibu terus kamu terlambat. Kan agak memelas ke anak ini. Nah, terus bahasa tubuh kita apa? Merapat pada anak dan lesu. KPK di bawahnya ya kan? Kenapa sih terlambat itu? Memang harus sabar banget Bu ya. Kita harus dalam hal ini harus lebih sabar lagi. Nah, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu ya, terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Memelas kita nadanya. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara itu? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah lebih mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam hati ya. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Berarti membuat merasa bersalah itu bisa kurang tepat ya Bapak Ibu. Takutnya seperti itu. Berdasarkan contoh ya, yang mungkin karena dia bahasa kita mungkin dia itu menyesal aku nggak bisa bikin seperti itu, nah gitu. Dia merasa menjadi diri sendiri, takutnya itu. Terus selanjutnya teman, nah ini nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Itu yang posisi kita ya. Terus Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Kayak gitu loh kalimatnya. Kayak ngomong sama kawannya ya, sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti bu guru bantu kamu
ngomong ini sambil senyum-senyum. Nah itu cara kita mengatasinya kalau kita sebagai teman. Terus tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Terus, akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh ibu guru tersebut dan belum tentu berlaku sama guru atau orang lain. Ya, benar sekali Ibu. Karena kalau anak itu senang dengan guru itu kadang-kadang bisa jadi teman, bisa kayak orang tua sendiri. Sebenarnya ada guru lain yang nyuruh nggak mau, yang nyuruh udah bukan guru kayak gitu kan, mungkin ada juga seperti itu. Nah itu dampaknya ada positifnya dan ada negatifnya. Lanjut. Terus posisi kontrol keempat, pemantau. Pemantau itu nada suara kita itu datar, bahasa tubuh formal. Ada dialognya yaitu, Adi, tahukah kamu jam berapa pelajaran dimulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan kalau terlambat? Itu kita sebagai guru menanyakan seperti itu. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas kalau ketinggalan saya. Kata guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Itu kalau sifat posisi pemantau, sebagai pemantau ya. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas guru tentang harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Wah, berarti dalam memantau ini walaupun dia mendapat konsekuensinya, tapi tetap kita pantau Bapak Ibu ya. Kalau tidak dipantau, sebetulnya dia tidak kerjakan di luar sana. Dia nggak mau berusaha menyelesaikan tugasnya. Itu sebagai posisi kontrol pemantau. Terus yang terakhir, manajer. Untuk posisi kontrol manajer itu nada suara kita tulus. Karena ya, kita harus tulus. Terus bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Ini yang posisi dari 5 posisi kontrol itu yang paling baik itu manajer ya Bapak Ibu. Nah di situ ada dialog juga untuk guru. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Bu, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Itu yang kita lakukan Bu. Terus Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Bu untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Terus Bu, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Menyadarkan siswanya dengan nada tulus, nggak usah dengan nada keras. Ya, jadi intinya kita mendorong ya anak itu tahu kesalahan dia, gitu. Dan dia bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, bukan dari kita yang menyelesaikan. Kita hanya menuntunnya saja. Nah terus, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya yaitu pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu menunjukkan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkata tinggal atau bersikap seolah-olah menyesal
ataupun bersedabura memanfaatkan diri sebagai teman baik itu tidak perlu menjadi. Berarti hanya tulus, nadanya yang jangan nada kasar intinya ya. Terus bahasa tubuh kita mendekat tubuh. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Itu akan lebih berbimbingan dengan dia. Karena bukan kita yang ngasih hukuman atau ngasih konsekuensi, kita dorong dengan cara kita memiliki keyakinan kelas guru. Kita harus membuat keyakinan kelas dalam kelas. Jadi dia akan didorong ke situ. Ada nggak kemarin tentang keyakinan kelas kita tentang hari ini yang kamu lakukan? Ada tentang apa? Disiplin waktu. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Baik Bu, saya besok akan lebih pagi bertanya. Terus seperti itu kan? Jadi kita cuma dorong saja Bapak Ibu. Terus dengan posisi manajer kita nggak perlu darah kita naik, itu mas. Posisi kita tinggi, sehat terutama itu sehat karena kita harus bisa. Lanjut. Contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus murid tidak menyerahkan tugas yang diberikan guru. Hukum itu ada yang contoh lain lagi. Bukan hati-hati, ini tidak mengerjakan tugas. Kalau penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas, biasanya seperti itu ya kita lakukan. Ya kamu nggak mendapat PR, nanti ke depan, angkat kakinya satu, ya gitu biasanya. Terus pembuat merasa bersalah, kesekian kali sudah ingatkan, kamu memang ya seperti ini, memelas. Dia nambah beleng, kalau dia anak tadi ya, kan itu deh. Terus juga kurang tepat juga itu. Terus teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game dengan iming-iming, ya kan? Kita menyuruh anak kerja tugas dengan satu iming-iming dan suara kita seperti itu kayak teman gitu loh kasarnya. Itu ada positifnya juga ada sisi negatifnya. Terus yang berikutnya memantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu untuk memantau. Terus untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah itu kayak yang posisi manajer. Kita menuntunnya itu untuk menyadari kesalahan siswa kita. Nah sekarang posisi kontrol apakah aku ada tebak-tebakan itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Posisi kontrol apa yang dari 5 tadi? Ada penghukum, terus membuat merasa bersalah, terus teman, ada pemantau dan manajer. Menurut Bapak Ibu yang posisi kontrol ini, saya kecewa sekali dengan kamu dengan ada kelas itu. Kenapa Bapak Ibu? Penghukum, coba kita lihat bareng-bareng ya. Membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Kecewa banget itu. Karena gurunya kecewa tadi deh. Ya Allah, aku bersalah banget, dikulang kecewa dengan aku kayak gitu kan. Nah, tuh. Terus lanjut. Yang berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Kira-kira apa ini? Penghukum. Coba kita lihat Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Tenang dong. Iya, posisi kontrol penghukum yang kita lakukan tadi. Terus lanjut. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa ini? Manajer. Coba kita lihat. Iya. Manajer, tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Betul sekali. Berarti nada-nadanya seperti itu kalau kita menggunakan posisi kontrol manajer. Yang berikutnya
Ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Teman, coba kita lihat. Ini tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah ya sudah mulai memahami ya. Nah, terus kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Sebagai apa ayo? Manajer? Ada yang lain? Tadi ada ya, ada teman, ada penghukum, membuat rasa bersalah, memantau manajer. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Iya, tepuk tangan lagi. Kalau memantau, betul sekali Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Yang ke-6, kita sudah sampai ke-6. Tadi ada 7 poin ya Bu ya, semua kita bahas. Oke, yang ke-6 tentang keyakinan kelas. Nah ini yang tadi di awal saya sebut tadi ya Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas yang memang harus kita buat, terutama waktu yang tepat nanti di ajaran baru. Kita buat keyakinan kelasnya. Boleh ditempel seperti itu, yang penting mudah dibaca, bisa dilihat anak-anak setiap hari. Ya, terus gunakan kalimat-kalimat yang singkat jelas, nggak usah terlalu panjang kalimatnya. Oke, keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Itu arti dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nanti berdiskusi ya Bapak Ibu. Di awal pelajaran nanti semoga kita bisa membuat keyakinan kelas di setiap kelas masing-masing Bapak Ibu. Karena waktu yang tepat ya buat pembelajaran Bapak. Jadi nanti kita buat saja itu berlaku dari kelas rendah Bu. Kita gunakan bahasa yang lebih mereka pahami. Misalkan kelas 1, kelas 2, kalau terlalu ini bahasanya tidak ngerti kan? Nah, setiap hari kita ingatkan nggak apa-apa. Ya, anak kita memiliki keyakinan kelas. Yang pertama akan keyakinan kelas kita. Sudah ya. Nanti buat kelas ini bisa lebih memahami lah. Setiap hari kita sampaikan ya. Mungkin beberapa waktu saja atau beberapa hari kita boleh untuk membacakan keyakinan kelas agar anak itu lebih ingat dulu. Kalau kelas ini mungkin cepat ingat ya Bapak Ibu. Tapi kalau kelas rendah kita ajarkan kembali seperti itu. Nah, keyakinan kelas tadi berhubungan dengan sikap tingkah laku yang sering membuat permasalahan yang kita tuangkan di keyakinan kelas. Misalkan, contoh ini ya Bapak Ibu ya, sama kayak yang tadi tanggung jawab. Itu hubungannya dengan apa? Semua kegiatan yang ada di kelas harus bertanggung jawab. Jadi tugas-tugasnya, ya. Terus mungkin tiket, ya. Dia harus mengikuti. Oh ini hari ini tiket saya. Nah dia harus bertanggung jawab juga seperti itu. Terus contoh kedua lagi disiplin. Oh aku harus masuk kelas, datang ke sekolah tepat waktu. Ya seperti itu. Terus ada lagi berpakaian rapi. Ya kan? Ada anak-anak loh sekarang. Contohnya kelas 6 Bapak Ibu. Setiap hari saya itu mengingatkan pakaian rapi dimasukkan badal yang sudah ada. Sudah ada. Tapi mereka tidak lupa masukin. Nah, berpakaian rapi. Jadi dimanapun tempat, mau di dalam kelas, mau di luar, harus berpakaian rapi. Kemarin anak-anak seperti itu Bu, kalau sudah ingat dan keyakinan kelas. Ingat Bu, masukkan bajunya. Harusnya kamu ingat terus, jangan kamu makan di dalam kelas maupun di luar kelas. Terus contoh lain lagi, misalkan apa Bu? Tidak boleh ribut di dalam kelas. Boleh itu kita terapkan di keyakinan kelas. Ya, jangan berbicara saat guru berbicara. Boleh. Jadi kita tinggal nuntun saja. Nanti kalau anak itu ada yang melanggar seperti itu, nah ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Itu posisi kita sebagai manajer tadi. Iya Bu. Nanti apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya Bu, saya nggak akan ribut lagi.
12 menit ini. Ini contoh penerapan keyakinan keluarga. Itu lebih menikmati kertas jadi nanti kita mengambil suara atau pendapat yang bisa menggunakan kertas ya bukan maaf ya namanya kata suaranya dibaca itu. Ya, anak-anak kan belum bisa nulis, kita pakai suara
Nanti videonya ada tutorial yang panjang ini dan yang satu nanti penerapan dari diskusinya dan itu. Anak mulai menempelkan hasil dari pendapat mereka ya Bapak Ibu menggunakan paper tadi yang menempel maju ke depan satu persatu. Mereka buat Bapak Ibu pasti dia ingat banget itu yang dia tulis tadi apa. Jadi kalau dia melakukan suatu hal yang tidak sesuai aturan, dia pasti mengingatnya. Iya, aku mau ikut kemarin. Ya, rasa itu partisipasi itu Pak. Yang jelas pendapat manusia Pak. Ada. Iya. Pandangan Bapak Ibu guru semua nanti di tahun ajaran baru cara membuat keyakinan kelas di masing-masing Bapak Ibu masing-masing. Yang kelas tinggi mungkin bisa ya Bapak Ibu 3, 4, 5 sama 3 bisa nulis ya. Untuk 1, 2 memang harus menggunakan Ibu dan Bapak gurunya. Cari cara yang lebih enak menurut Bapak Ibu. Dalam membacakan keyakinan kelas ini untuk kelas tinggi khususnya, saya juga memerintah anak Bapak Ibu menyuruh anak untuk membacanya biar lebih ingat lagi. Bukan saya yang membaca. Tidak terlalu terdengar ya Bapak Ibu. Di sini saya ulang lagi hasil keyakinan kelas untuk kelas 6 itu yang pertama disiplin waktu Bapak Ibu. Kedua, tidak boleh ribut di dalam kelas. Ini untuk mereka. Terus ada disiplin waktu. Terus meminta izin saat keluar kelas. Terus ada juga melakukan kewajiban atau bertanggung jawab. Itu sudah ada yang nanti ada dobelan karena yang sama mungkin ya pendapat mereka, nanti kita ambil satu saja. Terus ada tanggung jawab, disiplin tepat waktu sama dengan disiplin
gitu. Terus berpakaian rapi, nah ini ada juga. Terus berikutnya saling menghargai dan menghormati, misalnya menyayangi sebagai teman gitu. Bisa juga ya. Itu hasil dari keyakinan kelas dari kelas 6 Bapak Ibu. Nah, kalau ada yang memang perlu ditambahkan boleh, kalau hanya satu itu saja yang kira-kira memang bisa membuat mendorong budaya positif, silakan ditambah boleh. Jadi untuk menanggulangi kalimat atau pendapat yang sama kita ambil satu saja. Karena mungkin pendapat mereka sama. Tepat waktu, tidak boleh libur, kalau mau keluar harus izin, mungkin sama tanpa kita sadari. Ya, jaga kebersihan, itu ada Bapak Ibu, boleh nanti ditambahkan. Nah ini kemarin hasil jepretan kami tentang penerapan keyakinan kelas ya, itu hasil keyakinan kelas dan saya dan beserta siswa kelas 6. Nah, untuk yang terakhir itu tentang segitiga restitusi. Itu poin yang terakhir ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu 3 langkah dari segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa sih? Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi itu dari kesalahan tadi biar menjadi kesuksesan nantinya, biar bisa diatasi dengan anak itu sendiri yang mengatasi, bukan yang membimbing dan mendorong. Menanyakan keyakinan. Dari 3 restitusi tadi kita langsung ke menanyakan keyakinan yang ketiga berarti ya. Berbuat salah itu manusiawi. Karena ini yang kita gunakan dalam komisi kontrol manajer ya, menanyakan keyakinan ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Kalimat-kalimat yang keluar dari kita. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi di situ kita enggak, apa yang salah? Kamu gitu loh, yang ini, bukan itu Bapak Ibu. Ya, bukan itu. Berarti kita tidak tertarik mencari yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Terus yang berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Itu kalimat yang bisa kita ucapkan ke siswa yang sedang bermasalah ya. Terus yang berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contohnya kalau terlambat tadi, pasti kamu punya alasan kalau hari ini terlambat. Iya Bu, pasti dia bercerita kan. Nah, dia nggak merasa dipojokkan. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Terus kamu patut bangga dari dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting kamu. Pasti mereka tuh punya alasan Bapak Ibu kalau berbuat sesuatu yang walaupun itu negatif ya Bapak Ibu, pasti ada alasannya. Makanya kita tidak boleh langsung membukuk atau memponisnya. Kita harus tahu, kita harus ngerti apa sih pokok permasalahan itu, apa yang dibutuhkan oleh anak itu. Terus yang berikutnya, apa keyakinan kelas kita? Tentang kontrol manajer tadi ya Bapak Ibu, dalam menerapkan segitiga restitusi dari langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Terus kita lanjut ke situ, ya. Terus berikutnya seperti apa gambaran relasi yang ideal menurut kamu? Saya tuh ingin logo punya teman-teman yang sayang sama aku, mungkin seperti itu ya, ngerti sama aku kayak gitu, mungkin ya kan bercerita. Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Kita menyadarkan siswa ke situ. Oke, sekarang nonton video lagi ya Bapak Ibu. Ini tentang penerapan pendidikan seksual yang sudah saya lakukan beberapa waktu lalu. Jadi Bapak Ibu, dari sertifikat restitusi yang saya perkenalkan ya Bapak Ibu, ini tentang yang posisi kontrol yang saya ambil itu sebagai manajer, ya. Jadi sebagai manajer itu sertifikat restitusinya menanyakan keyakinan, ya. Jadi di situ ada tadi kan kalimat, kamu tahu ibu panggil ke sini, ya Bu, mungkin berhubungan tugas. Karena bisa waktu itu tidak melaksanakan tugas karena ngantuk, ya. Kasusnya itu saya meninggal tugas di kelas 6 karena saya ada rapat di dinas pendidikan, jadi mereka saya meninggal tugas. Nah ternyata waktu pengumpulan besoknya, padahal bisa itu datang, tapi tidak ada tugas sisa di situ. Makanya saya panggil untuk menyelesaikannya. Nah di situ tadi saya juga menanyakan, kamu kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas 5 belum Bu? Kira-kira keyakinan apa? Mau bertanggung jawab? Dia sadar, ya kan? Dia sadar akan kesalahannya tentang keyakinan yang sudah dia buat sendiri. Jadi kita hanya menyadarkan saja. Nah, mungkin dari kalau kita melakukan restitusi ini dengan menanyakan keyakinan, posisi kontrolnya sebagai manajer ini dampaknya panjang Bapak Ibu, sampai lagi. Kayak kalau buku, teman, itu ada sisi negatifnya ya kan. Kalau penghukum mungkin hanya hari ini dia manut, besok lagi udah lupa, kurang lebih patah lagi malah seperti. Tapi kita juga kalau memang misalkan restitusi sudah diterapkan masih ada masalah lagi, masih ngulang lagi, ya inilah tugas kita sebagai pembimbing, sebagai pendidik, sebagai sahabat, terus lakukan terus restitusi itu. Jadi mungkin lama dengan berjalannya waktu mereka lebih dewasa, yang tahu sendiri, malulah setiap hari aku bilang mau ibu seperti ini, kayak gitu kan. Kalau nanti bisa berubah. Nah, baiklah Bapak Ibu, dari kegiatan hari ini mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan bisa kita jalankan budaya positif ini di SD Negeri Temuan Jaya kita ini. Sebelum saya tutup, apabila ada yang mau bertanya, kami persilakan Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan.
Oke, kalau cukup terima kasih ya Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Istri SPD DPP Angkatan 10. Semoga yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN Temuan Jaya ini. Semoga kita semua dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ini di keluarga besar kita SD Negeri Temuan Jaya. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu Istria sebagai narasumber. Sukses selalu kami doakan. Di sini saya juga selalu membawa acara. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, saya juga sebagai manusia biasa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon